Halo rekan-rekan, senang bertemu dengan rekan-rekan dalam mata kuliah peminatan pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan global. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang goals nomor 13, penanganan perubahan iklim. Kita sudah membahas tentang kolaborasi yang menghasilkan inovasi. Tema besar kita dalam mata kuliah ini adalah inovasi, rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang goals nomor 14. Kita berbicara tentang ekosistem lautan. Ini menjadi penting tentu bagi kita sebagai orang Indonesia karena kita adalah negara maritim. Kita punya laut yang luar biasa luas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan laut yang begitu luas itu menjadi sarana untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan. Nah, di dalam goals nomor 14 itu sudah ada 10 indikator yang sudah ditetapkan oleh PBB dalam menerjemahkan ekosistem lautan yang berkelanjutan. Bagaimana memastikan pemanfaatan lautan yang berkelanjutan. Nomor 1, kita bicara tentang sampah, rekan-rekan. Memastikan bahwa laut bukan menjadi tempat sampah, apalagi tempat sampah plastik. Ya, kita sudah melihat berbagai film dokumenter tentang dampak sampah plastik bagi biota laut. Ikan memakan plastik, mati dan menjadi penyakit bagi manusia. Ini satu isu yang sangat serius yang kita tentu harus perhatikan dan mencari solusinya secara serius. Nomor 1, goals nomor 14, indikator pertama diawali dengan masalah sampah. Yang kedua, kita berbicara bagaimana pengelolaan laut yang berkelanjutan. Caranya bagaimana? Yaitu memastikan laut yang sehat. Kalau kita bicara laut yang sehat, berarti semua biota laut ada di sana. Mulai dari herbivora, mulai dari laut tumbuh-tumbuhannya, itu harus lengkap. Nah, kalau kita hanya memastikan bahwa ekonomi saja tanpa memperhatikan lingkungannya, ini menjadi satu masalah yang akan serius, dan ini ditulis di dalam indikator nomor 2. Nomor yang ketiga, kita berbicara mengenai air laut yang makin lama makin basah, ya. Asid, ya. Ini asam, semakin asam. Ini akibat dari polusi. Jadi PBB ingin laut tidak tercemar oleh polusi yang diakibatkan oleh industri dan rumah tangga. Nomor 3, indikator nomor 3, kita berbicara mengenai polusi. Indikator nomor 4, ini masalah juga yang kita hadapi adalah overfishing. Nelayan atau perusahaan-perusahaan perikanan itu mengambil ikan begitu banyak tanpa ada jeda, tanpa ada perbaikan ekosistem yang ada di lautan. Ini menjadi masalah yang serius banget buat kita, khususnya bagi orang Indonesia. Dan ditambah lagi adanya unreported, illegal, unregulated fishing. Banyak nelayan dari negara lain datang ke laut Indonesia tanpa ada laporan, tanpa ada pertanggungjawaban, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan menjadi masalah ketika biota laut kita habis di bawah tanpa ada pertanggungjawaban. Nomor 5, kita berbicara mengenai perlindungan wilayah laut yang tidak menjadi bagian dalam wilayah untuk penangkapan ikan. Ini ditulis bahwa 10% dari wilayah laut itu didedikasikan untuk wilayah konservasi. 10% dari wilayah laut sebuah negara itu didedikasikan untuk konservasi. Keenam, PBB itu menetapkan bahwa subsidi bagi perikanan itu harus dihapuskan. Kenapa? Karena subsidi itu ternyata berkaitan erat dengan overfishing. Nah, ini isu politik, ya, karena banyak tentu
politisi yang berharap subsidi ini masih dipertahankan. Tapi PBB sudah jelas menetapkan bahwa di indikator nomor 6 bahwa subsidi perikanan itu harus dihapuskan. Nomor 7, kita berbicara bagaimana negara-negara kecil itu menerapkan sustainable management of fisheries, agriculture, tourism. Sekali lagi PBB sangat serius memastikan tidak ada negara-negara kecil yang menjadi korban dari overfishing. Oleh karena itu harus dibantu. Nomor 8, kita berbicara mengenai research budget. Nah, ini research. Kita sudah bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa research itu berkaitan erat dengan inovasi. Maka researchnya harus diperbanyak. Nomor 9, PBB itu mendorong sebanyak-banyaknya nelayan yang dalam skala kecil. Nah, ini bagaimana nelayan skala kecil, nelayan yang kecil itu justru tidak sifatnya merusak, tidak destruktif. Dan yang ke-10, kita berbicara mengenai United Nations Conventions of the Law of the Sea, ya, dan di paragraf 158 sudah jelas kita bicara tentang sustainable use of oceans. Jadi kalau kita sudah mengadopsi United Nations Convention on the Law of the Sea, Indonesia adalah salah satunya. Sebenarnya kita sudah di dalam track menuju sustainable use of oceans, laut yang berkelanjutan. Mari kita bahas tentang laut Indonesia dan kita melihat bagaimana kaitannya dengan inovasi. 2/3 wilayah kita, wilayah Indonesia adalah lautan. Ini luas sekali, luar biasa luas, rekan-rekan. Tetapi seringkali kita melihat laut hanya sekedar wilayah tambang untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, atau laut sebagai beban karena banyaknya sampah yang ada di laut. Ini menjadi tantangan yang serius bagi Indonesia. Selain luasnya laut kita juga ternyata strategis karena di antara 2 benua dan 2 samudra, dan kita punya mangrove yang luar biasa luas. Kita punya padang lamun. Padang lamun itu semacam wilayah ekosistem laut di bawah laut yang luar biasa luas. Nah, di balik kekayaan Indonesia itu, ya, tadi sudah dibahas bahwa kita punya masalah terkait polusi laut, sampah plastik, limbah kapal, overfishing juga ada di sini, perebutan teritori itu apalagi. Ya, kita lihat perebutan teritori antara China, Indonesia, dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut Tiongkok Selatan. Terorisme juga ada, pembajakan kapal juga ada, human trafficking pasti melalui laut. Nah, ini sebenarnya menjadi menarik, bukan menjadi menarik saja, harus wajib kita membahas tentang laut karena masalahnya begitu banyak sebenarnya, rekan-rekan. Kalau kita lihat satu-satu, jadi kalau kita bicara ekosistem lautan itu masalahnya begitu banyak. Nah, saya ingin membahas sebuah studi kasus di Bintan. Bintan itu ada di Kepulauan Riau, rekan-rekan, di mana begitu banyak kapal membuang limbah kapalnya di lautan sehingga menyebabkan pencemaran laut dan berdampak pada jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan semakin sedikit. Dan yang paling parah adalah mengancam keanekaragaman hayati laut di daerah Bintan, di mana di situ di Bintan ada banyak populasi endemik yang kita lihat seperti populasi dugong, penyu, pesut merosot tajam akibat adanya pencemaran ikan ini. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana kita caranya mencegah pembuangan limbah laut secara tidak bertanggung jawab. Ya, tentu kita harus melihat dulu faktor-faktornya. Kenapa banyak kapal membuang limbah oli, limbah minyak, limbah sampah ke lautan? Ya, tentu pertama kita bicara mengenai pengawasan. Pengawasan di laut itu masih sangat lemah, rekan-rekan. Tidak banyak kapal patroli yang dimiliki oleh negara yang secara terus-menerus melakukan patroli. Yang kedua, kalaupun tertangkap itu efek jerahnya tidak begitu maksimal sehingga nelayan atau kapal-kapal itu terus melakukan
pembuangan limbah. Dan yang ketiga, kita berbicara mengenai infrastruktur. Kapal itu harus dicuci. Dan pencucian kapal itu nggak sembarangan. Ada teknologinya, ada sarana prasarana khusus untuk mencuci kapal. Yang menjadi masalah adalah Indonesia tidak memiliki banyak sarana prasarana untuk pencucian kapal. Nah, ini harus diperbanyak sarana-sarana untuk melakukan pencucian kapal. Sehingga tidak banyak kapal lagi yang membuang limbahnya di laut karena sudah ada tempat pencucian kapal yang banyak, ada pengawasan yang serius, dan efek jerahnya luar biasa. Nah, masalah oleh karena itu penting bagi negara untuk membangun tiga-tiganya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka inovasi itu mau tidak mau harus komprehensif, teman-teman. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan lautan itu nggak bisa dari satu sektor saja, tapi harus komprehensif. Mulai dari sarana prasarana, keamanan, pertahanan, dan sampai pengawasan. Ya. Nah, ini yang perlu kita bahas. Dan poros maritim dunia yang sudah dikemukakan oleh Presiden Jokowi itu sebenarnya sangat baik dan sangat bagus idenya, karena di dalam poros maritim dunia itu digabungkan semua, mulai dari budaya maritim, ekonomi maritim, diplomasi maritim, pertahanan maritim, konektivitas maritim. Ini semua digabungkan dalam satu paket yang kita kenal dengan paket poros maritim dunia. Nah, cuma masalahnya adalah implementasinya, rekan-rekan. Implementasi poros maritim dunia itu dipertanyakan. Ini menjadi macan kertas, tidak terimplementasikan dengan baik meskipun secara konsep baik. Ini menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya, kenapa Presiden Jokowi melupakan poros maritim dunia? Ini pertanyaan yang sangat baik untuk kita bahas, padahal konsepnya sudah sangat baik. Kenapa Presiden Jokowi melupakan poros maritim dunia? Apakah poros maritim dunia ini adalah sebuah konsep yang tidak dibuat oleh sang presiden, tetapi dibuat oleh tim suksesnya? Atau poros maritim dunia ini adalah sebuah konsep yang sangat-sangat sulit untuk dicapai? Nah, ini kita lihat faktor kekuatan politik yang ada di DPR dan di istana itu sepertinya tidak mendukung tercapainya poros maritim dunia. Poros maritim dunia itu bisa tercapai kalau ada pengerahan kekuatan, atau ini yang menarik, teman-teman. Tidak ada sebuah proyek monumental yang ada di dalam poros maritim dunia. Beda dengan proyek IKN, beda dengan proyek kereta cepat. Rekan-rekan, ya, ini salah satu analisis yang menarik kalau kita membaca tentang pemerintahan Jokowi dalam implementasi SDGs. Presiden begitu cepat dalam implementasi IKN, begitu cepat dalam implementasi proyek kereta cepat yang juga bagian dari SDGs tentu saja. Tetapi kenapa begitu lambat dalam poros maritim dunia? Karena tidak ada proyek monumental yang terkait erat dengannya. Jadi inovasi itu kita harus punya proyek monumental juga kalau dengan rejim yang seperti ini atau pemerintahan yang seperti ini. Proyek monumental itu menjadi sebuah penanda bahwa terjadinya inovasi. Jadi fakta, this is a reality that we like or we don't like that exists. Monumental project is a must dalam pencapaian SDGs. SDGs akan dikenang, IKN akan dikenang, kereta cepat akan dikenang sebagai bagian dari pencapaian SDGs. Tetapi sayangnya poros maritim dunia tidak dikenang sebagai pencapaian SDGs karena itu bukan bagian dari proyek monumental. Teman-teman, ini menarik sekali ya terkait bicara ekosistem lautan ini. Kita adalah sebuah negara maritim, tapi sulit mempertahankan kekayaan kita di dalam lautan karena tidak adanya monumental project terkait erat dengan ini. Inovasi
ada karena ada monumental project. Oleh karena itu, bagi teman-teman, rekan-rekan yang mau meneliti tentang SDGs khusus ekosistem lautan, kita harus mendorong pemerintah kita untuk memikirkan lagi tentang poros maritim dunia dan mungkin menggagas sebuah monumental project yang terkait erat dengan poros maritim dunia. Pertanyaan yang kita ajukan adalah, apakah memang inovasi harus dihasilkan dari sebuah monumental project? Sekali lagi, apakah memang inovasi dihasilkan dari sebuah monumental project? Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya, yaitu pertemuan terakhir tentang ekosistem darat. Tetap sehat, tetap semangat, salam SDGs.